Ya. Dulu masih ingat kan saya bilang apa ingat? Zaman-zamannya meja batu besi kuning tu. Sikit-sikit ngomong, ada nak kau besi kuning? Allah, cari besi kuning. Ngomong 2-3 jam tu Pak, tahan. Ini sekian miliar harga ni. 1,3 ni kau laku, barang yang bagus kelas ni. Sampai saya pergi ke pemangkat kan, ruang kopi tu kan ada meja batu tu, dia senter semua budak ni. Tembus ni kata dia. Ini bagus ni kata. 2 jam 3 jam tahan cerita itu je. Allahu akbar. Zaman gila waktu itu. Itu zaman gila tu Pak. Besi kuning, meja batu, kepala pening, kerja tak tentu. Itulah dia. Tapi cerita Allah tak mampu dia. Tak bisa. 5 minit tak tahan bercerita tentang Allah. Ini ulama ngarang kita, ayo sebelum kita meninggal biasakan memang berzikir. Nanti kita meninggal. سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين. جماعة صلاة الصبح رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Bidayatus Salikin. Melanjutkan tentang keutamaan berzikir. Ya, kemarin yang terakhir, malaikat senantiasa menulis kebaikan bagi orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, ya, jauhnya syaitan dari kamu sekalian. Jadi orang-orang yang berzikir kepada Allah, ya, syaitan tidak akan mendekat karena dia tersiksa dengan orang-orang yang menyebut Allah. Di mana syaitan ini? Syaitan masuk dalam darah, kemudian bisa menyucuk hati. Dia mengendalikan hati kita ini untuk berbuat satu perbuatan. Maka kemarin dah saya singgung, kalau sifatnya mengajak kepada kejelekan, hati-hati, itu godaan dari syaitan. Syaitan tak pernah lengah, kita yang lengah. Ya, kita yang lengah. Yang syaitan bisa melihat kita, kita tak bisa lihat syaitan, kalah kita. Kekalahan kita jauh dengan syaitan. Jadi memang sulit memang untuk melawan syaitan ini, tak ada jalan lain kecuali dekati yang menciptakan syaitan. Dia masuk dalam darah, masuk dalam hati. Dia mandang kita, kita tak mandang dia. K.O. nak tu? K.O. nak? K.O. kita. Makanya jalan tak ada lain, dekati yang menciptakan syaitan, selesai. Jadi sini dikatakan bahwasanya
Syekh Abdaluddin rahimallahu taala, ini sufi besar ni. Ya. Dia bilang sebenarnya syaitan itu menunggangi salah seorang abdi. Apa yang bahasa itu menunggangi. Ya. Berarti mengendalikan. Dia sudah menunggangi. Di mana abdi itu sedang lupa kepada Allah. Setiap lupa dia masuk, ditunggangi gitu tuh. Ya, dikendalikannya. Nah, sebab syaitan selamanya mendekap abdi. Apa ni? Selamanya mendekap seorang abdi, hamba Allah bila mana lupa kepada Allah. Mendekap artinya dia masuklah memeluk kita dan sebagainya, masuk dalam hati, masuk dalam darah daging kita. Nah, pada waktu si abdi zikir, syaitan segera menjauhinya. Nah, begitu lupa dia masuk, kita ingat dia lari. Begitulah dia. Situasi ini berjalan terus. Tak bisa hendak ni. Lengah, dia masuk. Ingat Allah, lari. Jadi tak ada jalan lain. Untuk melepaskan syaitan harus banyak ingat. Jangan banyak lalai. Lalai masuk dia. Itu. Apa kata Allah? Fadhkuruni idza nasita. Fadhkuruni idza nasita, kata Allah. Ingatlah kau kepadaku ketika kau lupa. Kenapa? Begitu kau lupa, dia masuk. Ya, dia masuk. Seandainya kita dibukakan Allah, ini dia berandai ni. Syekh Abdaluddin menyatakan, dia kan pengalaman dah ni. Seandainya kita dibukakan hijab, ya, antara kita dengan syaitan, tentu kita dapat melihat iblis menunggangi kita seperti kita menunggangi keledai. Ini kita tak pakai keledai ni Pak, pakai motor. Coba tengok. Kita pakai motor tu, pakai mobil. Yang menentukan siapa? Kita yang membawa motor. Mobil, sopir yang menentukannya. Makanya kalau sopirnya bagus, baguslah dia. Tapi kalau sopirnya syaitan, habis sudah. Yang dalam mobil pun ngikut semua. Ngikut semua datang. Inilah tubuh ni ibaratkan kendaraan ni, badannya. Hati ni sopirnya. Masuk syaitan, udahlah. Dikendalikannya mengarah kepada sesuatu menyimpang jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu pernah saya berumpamaan, kalau kita datang ke rumah orang, ada anjing pula rumah tu. Nah, kalau kita berusaha masuk, bertemu dengan anjing, belum tentu ketemu sama pemilik rumah tu. Ya kan? Sulit dia. Mau masuk rumah orang, mau masuk pekarangan, mau masuk ke rumahnya, ketemu sama anjing. Berkelahi dulu dengan anjing. Ya kalau menang. Kalau kalah, tak jadi masuk. Coba panggil pemilik rumah tu. Oh Pak, saya boleh ahli rumah, keluarlah. Keluar dia. Dia tengok anjingnya. Pakai isyarat dia. Anjing tu lari. Masuk. Masuk. Itu pemahaman yang paling mudah itu. Jadi kalau kita dekati yang mempunyai anjing itu, anjing itu tak bisa buat apa-apa sama kita. Maaf ini ya. Ini agak kasar istilahnya. Syaitan juga gitu. Kalau kita dekat penciptanya, dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan kita ini. Itu triknya. Zikir alat berhubungan dengan Allah, pemilik seluruh alam ini, termasuk yang menciptakan iblis. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu kata ulama. Jadi kita ni berzikir, tak usah hiraukan syaitan dah, biarkanlah dia mau buat apa terserah dia. Yang penting dekati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kewalahan dia. Kalau sudah kita fokus kepada Allah, kewalahan syaitan tu dah. Kewalahan dia. Mau dari arah mana? Kemarin kita bahas. Udah depan belakang dia benting dah.
ilaha. Serangan sebelah kanan tak masuk dia. Illallah sebelah kiri tak bisa masuk dia. Syaitan ni bilang depan, belakang, kanan, kiri aku akan masuk menggoda hamba-Mu ya Allah. La ilaha illallah benteng kita. Siapa masuk dalam benteng, insya-Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama kita berbuat syaitan kewalahan. Siap? Ayo. Syaitan tu musuh kata Allah, jadikan dia musuh. Tapi kita tak mampu berhadapan sama dia. Kita hanya bisa mendekati dengan Allah saja. Dia akan kewalahan mendekati kita. Itu saja jalan. Kemudian 10, termasuk keutamaan berzikir menguatkan iman dan mahabbah si abdi kepada Tuhan. Ini dia. Iman kita lemah, pasang surut. Kadang kuat ibadah, kadang banyak lemah daripada ini penyakit ini dari dulu. Setiap majlis taklim orang tanya begitu, Pak Ustaz, kadang-kadang semangat ibadah, kadang-kadang lemah ibadah. Nah, itu namanya iman kita yazidu wa yanqus, kadang dia naik, kadang turun, kadang bertambah, kadang berkurang. Nah, itulah dia. Tak ada jalan lain. Alat yang paling mudah ni betulkan zikir ni. Kenapa zikir menguatkan iman? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Zikrullah alamul iman. Zikir kepada Allah itu tandanya iman. Dan orang banyak berzikir berarti dia mukmin. Gitu dia. Ya. Siapa banyak berzikir dia mukmin. Dan zikir tandanya iman. Kalau orang tak berzikir nifak. Nifak itu apa? Penyakit munafik. Lupa kepada Allah, pelan-pelan kita digiring kepada kemunafikan. Itu tanpa kita sadari. Jadi iman macam mana? Hadis yang sering saya sebutkan. Jadidu imanakum. Perbaharui iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Bagaimana cara kami memperbaiki iman kami, meningkatkan iman kami? Tajdidul iman, memperbaharui iman kami ya Rasulullah. Kathrati min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyak kata Nabi. Ingat tu. Jangan sikit, banyak-banyak. Ya, banyak-banyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kalau iman sudah mesra, menguatkan iman dan mahabbat, timbullah sayang dengan Allah. Mana orang ngaku-ngaku cinta sama Allah? Bohong. Kau tak ada zikir, tak ada sayang sama Allah. Siapa banyak zikir, timbul senang dengan Tuhan. Baru boleh kita ngamalkan hadis Nabi. Tiap pagi kata Nabi kau ucapkan, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku redha Allah sebagai Tuhan. Kalau dah senang sama Allah, redha datang. Kan sama kita waktu tawajjuh. Ilahi anta maksudi. Yang kedua, wa ridhaka matlubi. Dapat redha Allah, a'tini mahabbataka, dapat sayangnya Allah. Kalau Allah sayang sama kita Bapak Ibu, kita tenang hidup ni. Kita cari tenang hidup. Siapa hatinya senang dengan Allah, tenang pasti hidup. Tenang itulah surga dunia. Orang cari itu cari ini tak senang. Harta banyak belum tentu senang. Malam belum tentu nyenyak tidur. Tapi hidup bersahaja saja. Bilang kaya tak kaya, biasa saja. Tapi hidup rasa di surga. Apa sebab? Senang dengan Allah. Innal ladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman kata Allah sangat senang, sangat sayang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai begitu? Ulama berpendapat itu tanda-tanda daripada zikrullah, zikir kepada Allah. Ya. Jadi zikir kepada Allah insya-Allah ya lambat laun akan senang dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya pakai bahasa senang jelah. Kau pakai bahasa cinta tu terlalu jauh nak rasa. Ya kan? Kau cinta sama isteri, dah pasti cinta sama anak. Cinta sama Allah tu tak boleh diungkapkan. Takut kita salah. Kau diungkapkan sebaliknya, kufur kita. Bisa murtad. Kalau saya ngomong sama isteri, hai adinda, kau lebih aku cintai daripada Allah dan Rasulnya. Murtad kita Pak. Walaupun tak sampai derajat itu tak boleh diungkapkan.
Udah sampai derajat itu baru boleh diungkapkan. Ini tadi kata Allah bilang, orang mukmin asyaddu hubban lillah. Dia sangat cinta dengan Allah. Ya, itu kenyataan batin. Tapi ingat tanda-tanda itu muncul karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11, menghilangkan sifat munafik. Tadi dah kita singgung tu kan. Nabi bersabda, zikrullah alamul iman. Zikir kepada Allah tu tandanya iman. Yang kedua, wa bara'atun minan nifaq, dan menjauhkan daripada sifat munafik. Nifaq tu munafik, Pak. Orang munafik ni siapa? Yang hatinya tak bersih, kotor. Dengan Allah dia ragu. Dengan janji Allah dia tak yakin. Makanya sejelek-jeleknya munafik ini. Cuma kita tak menyadari, kadang-kadang kita termasuk munafik. Orang munafik tu zikirnya sedikit. Wala yadhkurullah illa qalila. Tanda-tanda munafik kata Allah, tidaklah dia berzikir kecuali sedikit sekali, kata Allah bilang. Ayo buang hajat. Masih ingat tak kita belajar fikir tu waktu buang hajat? Habis cebok baca doa. Apa? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Mudah-mudahan masih ingat. Saya hafal tu. Kena belajar gitu tu. Padahal bukan dari hadis, dari perkataan ulama, doa. Tapi ulama tak sembarangan membuat doa itu. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Saya berfikir, apa hubungan munafik dengan buang kotoran? Bingung saya tu. Saya tanya sama guru. Itulah dia bilang. Kita buang kotoran tu, kita melihat kotoran kita keluar tu. Orang munafik dia punya dalamnya seperti itu, kata dia. Kotor Pak munafik ni Pak dalam. Yang tahu hanya Allah. Dan tanda-tandanya dapat kita ketahui. Apa ciri-cirinya? Dia tak mau berzikir kepada Allah. Berat berzikir sama Allah. Ya. Jadi dulu masa-masa saya zikirnya tak banyak, risau berzikir. Saya baca hadis ni, kena kat rupanya penyakit munafik. Kita lalu ini. Kenapa nak berzikir berat betul? Tapi kok cerita selain Allah tahan 2 jam. Tahan Pak duduk. Saya lo pernah duduk dari jam 9 sampai zuhur. Ngomong ya tu. Tak ada manfaat saya bilang. Tapi ajak berzikir. Waktu itu saya rasakan munafik benar dia. Munafik betul kita waktu itu. Cerita Allah tak mau, risih. Tapi cerita lain, semangat sampai 2 jam tahan. Ya. Dulu masih ingat kan saya bilang apa ingat? Zaman-zamannya meja batu besi kuning tu. Sikit-sikit ngomong, ada nak kau besi kuning? Allah, cari besi kuning. Ngomong 2-3 jam tu Pak, tahan. Ini sekian miliar harga ni. 1,3 ni kau laku, barang yang bagus kelas ni. Sampai saya pergi ke pemangkat kan, ruang kopi tu kan ada meja batu tu. Dia senter sama budak-budak ni. Tembus ni kata dia. Ini bagus ni kata. 2 jam, 3 jam tahan cerita itu je. Allahu Akbar. Zaman gila waktu itu. Itu zaman gila tu Pak. Besi kuning, meja batu, kepala pening, kerja tak tentu. Itulah dia. Tapi cerita Allah tak mampu dia. Tak bisa. 5 minit tak tahan bercerita tentang Allah. Ini ulama ngarang kita, ayo sebelum kita meninggal biasakan memang berzikir. Nanti kita meninggal berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kemudian lagi. Yang mana tu? 12, dijaga daripada godaan syaitan. Diulangi tadi ini. Ditambah lagi oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikrullah wa hisnun minasyaitan. Dia benteng daripada godaan syaitan. Tadi sudah jelaskan dah. Tak ada jalan lain sudah. Bentengi diri kita dengan la ilaha illallah. Siapa masuk benteng, aman dia insya-Allah.
Nah, kemudian yang ke-14, nikmat Allah kepada kamu sekalian. Ha? Oh, 13. Habis 13 dijaga daripada neraka. Oh, nanti jangka panjang nanti di akhirat. Itu tak kita ragukan dah. Kalau saya lah tak mikir akhirat lagi dah. Yang penting ku dah betul di dunia, akhirat selamat. Saya tak mau beramal, akhirat di mana ni letak aku ni? Posisinya di mana? Terus saya fikirkan itu, Pak. Akhirat, Pak. Yang penting di dunia. Siapa yang beramal dunia dapat hasilnya, akhirat selamat. Apa hasil dunia? Iman bertambah. Penyakit munafik hilang. Ya, nikmat ibadah. Mudah melaksanakan semua ketaatan. Itu tandanya buah kita dapat. Jangan fikir akhirat. Orang begini akhirat pasti selamat dia. Ya. Tapi tidak masalah disebutkan di sini, dijaga daripada neraka jahanam. Kenapa? Nabi juga menyebutkan zikrullah hirzun minan niran, dan juga dia merupakan perisai, benteng daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tak banyak sekali fadilah. Akhirat dah jangan khawatir, Pak. Ya. Ilmu tasawuf ni begini. Dia bilang zikir ini buahnya kita rasakan di dunia, harus tak boleh tak. Siapa mendapatkan buahnya di dunia, akhirat jangan khawatir. Nah, kalau orang syariat, maaf, dia mulai ngitung akhirat ni. Ini pahalanya berapa? Akhirat ini dapat ini. Kita tidak, kita hitung di dunia ni. Ada tidak perubahan ibadah kita? Kalau ada perubahan, berarti kita telah berhasil beribadah kepada Allah. Ada orang bertanya, Pak Ustaz, macam mana dapat tahu ibadah salat diterima Allah? Saya jawab, saya pun tak tahu. Cuman ada tanda-tandanya. Kau masalah terima Allah kan masalah gaib ni. Mana tahu? Ini urusan Allah. Cuman tanda-tandanya ada. Tanya sama Ibnu Athaillah Sekandari, pengarang kitab Al-Hikam. Ditanya, ya Syekh, apa tanda-tandanya salat kita ini diterima Allah? Dia tanda-tandanya kalau ibadahmu tidak lagi jadi beban bagi dirimu, itu tandanya ibadah kau diakui Allah. Ayo jamaah sekalian renungan, tanya jawab masing-masing. Masih beban tak ibadah tu? Ini tasawuf tu begitu, Pak. Masing-masing kita koreksi diri kita. Macam mana renungkan? Ya Allah, selama ini ibadah macam mana? Ada beban tak masih ni? Kalau ibadah sudah jadi pakaian kita dan kita menyenanginya, Masya Allah, itu luar biasa dah. Ya, luar biasa. Kemudian yang terakhir, 14, nikmat Allah kepada kamu sekalian, yaitu dengan dijadikannya kamu orang yang selalu ingat kepada Allah. Waduh, ini nikmat luar biasa ni, Pak. Kalau Allah sudah gerakkan lisan hati kita berzikir kepada Allah, itu kata ulama nikmat yang terbesar diberikan Allah kepada kita. Orang kan mengatakan lebih baik, ini dikatakan ya. Ini kata ulama bilang, zikrullah ta'ala bil ghadati wal ashi afdalu min tarbi syuyukh fi sabilillah. Dia bilang zikir kepada Allah pagi dan petang itu lebih utama bagiku daripada perang fisabilillah, atau leher aku dipenggal, kata dia. Dia jihad fisabilillah, leher aku dipenggal, itu dikalahkan dengan nikmat aku bisa menyebut Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang. Kenapa? Orang berzikir bisa bersyukur kerana merasa nikmat Allah banyak. Nabi Musa alaihissalam tanya sama Allah, ya Allah, ya Rabb, bagaimana cara aku bersyukur dengan Engkau? Idza dzakartani syakartani, jika kau ingat aku, kau telah bersyukur kepadaku. Kerana ingat tu nikmat, pasti kau bersyukur dengan aku, kata Allah. Wa idza nasitani kafartani, jika kau lupa dengan aku, kau telah kufur dengan nikmat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat terbesar, Pak Bu, kata ulama, kecuali Allah gerakkan mulut kita, hati kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dalam keadaan kita sakaratul maut, ini yang keluar.
Ya. Mana ada nikmat yang terbesar? Kata Nabi, ahabul a'mal ila Allah antamuta walisanuka ratbun min dzikrillah. Nikmat yang paling besar, amal yang paling dicintai oleh Allah, kata Nabi, tatkala kau menghadapi kematian, lisan kau basah menyebut Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita dapatkan itu. Ya, insyaallah mudah-mudahan. Baik. Saya kira cukup ya sampai 14. 15 belum kan? Nah, 15 nanti. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Iblis itu panglima. Jadi pimpinan itu iblis, prajuritnya syaitan. Jadi para ulama, para wali besar dan sebagainya, para ulama ya, orang berjalan dalam ilmu tariqah ini, itu semakin meningkat perjalanannya, yang dikerahkannya iblis. Tak bisa lagi levelan bawah. Jadi ulama-ulama itu bu, yang godanya iblis bukan syaitan lagi dah. Tinggi, tingkat tinggi. Makanya jangan heran ada ulama tergelincir. Itu yang mainnya iblis pak, bukan syaitan lagi. Ya, jadi godanya besar. Kalau syaitan ini tingkat bawah-bawah. Bawah prajuritnya, prajuritnya. Ya. Tapi itu tidak usah kita khawatir. Setinggi-tinggi bagaimanapun iblis derajatnya, tingkat menggodanya dahsyat, tapi tetap dia takluk dia. Kalau sudah kita mendekat kepada Allah tidak bisa. Buktinya siapa? Umar bin Khattab. Kalau Umar berjalan satu jalan, syaitan berpapasan cari jalan lain. Tak mampu dia dekat bang. Ya, cari jalan lain dia. Orang berzikir berjamaah ni syaitan lari. Tapi habis zikir datangi dia. Makanya zikir khafi tak boleh putus. Zikir mulut berjamaah, tapi zikir khafi jalan terus mah. Maka saya diberitahu sama Abu Bakar Al-Kintubi, khafi harus jalan kata dia. Walau kau berkendaraan, walau kau berjalan, kemanapun aktivitasmu, begitu kau tidak berhadapan sama orang, daripada dia, jalankan khafi ini. Khafi itu jalan. Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebut Tuhanmu dalam dirimu. Itu khafi. Ini benteng dalam. Mulut ini dikeraskan untuk hidupkan hati, tapi hati tak boleh putus. Allahu Allah, Allahu Allah, jalan terus. Ya, jalan terus. Jadi jangan, saya tidak dipusingkan syaitan iblis setinggi apapun dia. Tapi begitu kita nyambung dengan Allah, tidak bisa apa-apa dia. Ya. Karena kekuatan cuma Allah saja, tidak ada kekuatan lain. Melawan iblis, lawan syaitan, kekuatannya hanya Allah. Kalau Allah sudah nolong kita, lumpuh dia. Lumpuh dia. Tapi kalau kita tanpa selain Allah, sulit. Ya, sulit. Saya kira itu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.